Oke, kenapa harus ke Gunung Guntur gitu? Bukankah di daerah Purwakarta juga emang ada gunung? Atau Ada. lebihnya kepada ke Bogor atau ke Gunung Gede atau dan sebagainya? Kenapa belumnya ke Garut? Oke, sip banget ternyata. Boleh diminum dulu kopinya bro? Udah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ini. Seruput manja. Sobat manja. Baik, sekarang kita flashback dulu ya ketika Oke, siap. kamu menggeluti tentang hobi kamu. Oke, kapan terakhir kamu main musik? Main musik mungkin beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu sih. Oke, instrumennya apa? Gitar atau apa? Gitar dah. Oke, mengapa kamu lebih memilih gitar dibandingkan alat musik yang lain? Karena cuman itu yang saya bisa. Gitu. Oke, siap. Kapan terakhir kamu camping? Terakhir camping 3 minggu yang lalu Ke gunung mana? ke Gunung Guntur. Gunung Guntur itu sama teman-teman kampus atau Iya, teman-teman yang ada di sama daerah? teman-teman kampus kelas. Oke, kenapa harus ke Gunung Guntur gitu? Bukankah di daerah Purwakarta juga emang ada gunung? Atau Ada. lebihnya kepada ke Bogor atau ke Gunung Gede atau dan sebagainya? Kenapa milihnya ke Garut? Oh, waktu itu emang saya ngikut ke temannya sih. Jadi emang sebelumnya itu sebelum ke gunung yang di Garut itu mereka udah pada muncak di Purwakarta. Sementara saya nggak ikut gitu. Nah, kemudian ada Part 2-nya, jadi ke Gunung Guntur. Jadi Oke. ayo ikut gitu ke gunung. Oke, kesan-kesan kamu selama kamu camp? Semuanya gitu. Yes. Mungkin poinnya banyak sih, cuman yang paling menonjol itu kalau ke gunung itu kayak pulang ke rumah sendiri. Jadi kesan itu setelah kamu pulang ke rumah sendiri? Jadi kalau ke gunung tuh kayak ngerasa kok nyaman banget gitu istilahnya gitu kan ya, istilahnya kayak ini loh gitu loh rumahnya gitu, karena emang bisa nyantai gitu. Yang mungkin gimana ya kalau misalkan orang-orang naik gunung kan pada refreshing lah katanya, karena emang kerasa gitu. Jadi refresh banget gitu, enak lah istilahnya kan. Mungkin definisi dari rumah itu kan tempat dimana kita bisa beristirahat lah istilahnya kayak gitu kan. Memangnya kamu camping itu beristirahat gitu? Iya sih, soalnya niatnya juga kan Beristirahat atau menikmati? menikmati beristirahat, menikmati istirahat. Menikmati istirahat. Oke, siap. Sekarang kita ke film ya. Sebelum saya mau mempertanyakan tentang satu hal buat kamu. Ini film dulu. Kamu kan pernah main film juga baru sih sama saya, Iya, kita bikin betul. project di Jalur Hitam ya Iya. bro. Jalur Hitam 1 dan Jalur Hitam 2. Tadinya kita ini kan mau melanjutkan Jalur Hitam 3 karena emang setiap kisah pasti ada akhirnya gitu. Jadi jawabannya ada di Jalur Hitam 3 sebenarnya, tapi rekan kita yang bernama Fadil dia udah keburu terbang ke Korea ya. Jadi ini gimana Parah. nih? Aduh, Fadil ini kenapa kamu ke Korea? Jadi kita Jauh project- mainnya. Aduh, jadi proyek kita ini sekarang bukan gagal ya, tapi mungkin terpending. Tapi jika seandainya Allah berkehendak, mungkin bisa dilanjut mungkin ya. Ya. Sama produser kita Kang Ilham. Yuk, episode so much ya. Oke. Yang paling berkesan ketika bermain film apa sih? Yang paling berkesan kan sebenarnya itu di film pertama saya ya, Iya. gitu kan. Jadi emang belum tahu banyak lah bagaimana cara berakting mungkin ya kayak gitu ya. Nah sementara di film ini tuh kayak dari Bapak Rifan sendiri mungkin ya sebagai sutradaranya. Jadi kayak sebenarnya emang Pak Rifan nempatin saya itu sesuai dengan karakter mungkin ya, tapi sebenarnya itu teh kayak yang nggak saya banget gitu. Iya. Karena kan dicerita kayak yang lebih keras, egois, kayak gitu kan. Ini yang kan di suka Jalur Hitam 1 atau 2 itu? satu dua juga Oke, sama. gitu. Jadi orang-orang yang pemarah nggak sabaran lah istilahnya. Berarti kamu merasa tertantang dengan karakter itu? Iya, cuman tersiksa juga sebenarnya, soalnya harus memerankan yang di luar pribadi saya. Itu mungkin ya pandangan saya sih, gitu yang saya rasain gitu. Kita kalau bahwa pada saat itu saya percaya sama Rexel untuk memerankan peran sebagai Caldera gitu Iya, ya. Caldera. Dan yang paling saya kesal sama dia gitu, kita itu muslim jam 9 udah sahur kita nunggu
nunggu, ternyata dia datang setelah duhur. Kan itu goblok banget. Aduh, oh my god, it's not amazing. Parah guys, jangan ditiru. Astagfirullahaladzim. Dan dia maaf, mungkin dia udah sahur, mungkin kebablasan tuh itu. Padahal kan kita kan sama juga udah emang syuting ya. Berarti Pak, jangan lupa besok kita jam 9 harus sudah prepare ya di lokasi rumah kosong yang ini. Kata, lo kemana ini? Reksa ini mah Reksa. Astagfirullahaladzim, mau marah karena lagi puasa. Udah saya tuh. Gak boleh marah. Karena kita emang syuting lagi puasa ya. Kita di sana betul. itu benar-benar kebersamaannya itu benar-benar terjalin banget. Puasa bareng, sahur atau buka bareng di rumah ini dan pokoknya luar biasa highlight gitu. Oke. Semoga semua tim, kru dan cast di Jalur Hitam 2 atau 1 semoga kita bisa bertemu kembali dan lancar-lancar ya, semuanya sehat ya. Oke. Adegan yang paling kamu kangeni di film Jalur Hitam apa sih? Yang banyak sih Pak. Yang banyak. Cuman yang paling dramatis itu yang pas marah-marahin siapa ya? Perga kalau nggak salah. Ini yang jahatnya tuh si Ado. Oh iya sih, si Padil berarti ya. Iya, itu cuma lebih dramatis kalau menurut saya. Jadi emang saya juga ikut marah, jadi ikut ke bawah gitu kan. Yang kata basi berarti. Yang dia minta maaf dengan seenaknya itu. Oh iya. Basi. Emang Oh iya, gitu. gitu emang wah, itu di kafe ya. Di kafe dan para pengunjung kafe yang lain pun tiba-tiba hening sesaat ketika ya Reksa marah-marah punya amazing banget kan. Parah kan. Istilahnya kan waktu itu posisinya teman kita udah hilang gitu kan ya, dia baru datang dengan seenaknya gitu, polos minta maaf lah istilahnya ya kan. Siapa yang gak marah gitu kan ya, istilahnya kayak gitu. Dan itu juga ternyata kalau ini teman-teman udah nonton, kalau dibalangin ya Pak? Boleh. Ya itu juga sebenarnya masih ada niat jelek ya, dia minta maaf juga, parah. Oke. Kang Reksa, ini pertanyaan terakhir yang akan saya lontarkan buat kau gitu ya. Siap. Bagaimana kisah percintaan kamu dengan seorang perempuan yang kamu idam-idamkan selama ini mengenai aktivitas kamu, baik kuliah kamu, kerja kamu, hobi kamu, climbing go to the top of mountain, singing atau camp, atau main film atau acting dan sebagainya. Bagaimana? Apakah support atau enggak? Support banget. Oke, kalau boleh tahu dia orang mana? Orang Garut. Oke, ketemu sama dia di mana? Di pas udah ke Purwakarta itu. Oh, yang jadi di kampus 2. sama-sama kuliah di sana? Iya, Sama-sama kerja di sana? Iya, betul. Oke. Kamu yakin sama dia? Yakin. Kau pernah datang ke rumahnya? Udah pernah. Seyakin apa kamu kepada dia? Sampai ada pikiran kayak oh inilah, ini gitu. Takdir kamu begitu? Iya. Yakin. Karena kan ada sebuah peribahasa sebelum janur kuning melengkung gitu ya. Kan ini gimana ini, apakah yakin atau enggak kan, mungkin seperti itu. Gimana? Barusan saya pernah baca di Instagram. Yang jodoh itu sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Yang ada di tangan Allah itu takdir kita. Jadi istilahnya kan ikhtiar kamu sekarang. Iya gitu, lebih ke ikhtiar. Dan kamu berharap kepada Allah agar dia jadi pasangan kamu? Iya. Kenapa? Apakah semua kriteria perempuan itu ada di sana? Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya gimana ya? Mungkin pernah saya baca juga gitu kan ya. Sekarang banyak kasusnya gitu ya, susah nyari orang yang pas, yang sefrekuensi, yang kata anak zaman sekarang. Itu kemudian saya dapat gitu kan ya kata-kata di Instagram. Jadi katanya cinta itu bukan dicari tapi dibentuk. Nah, itu jadi mau gimana pun orangnya gitu, misalkan ini gini kita udah punya perasaan sama cewek tuh, cuman kayaknya ada yang nggak cocok, ada yang cocok, langsung dilepas. Nah mungkin kalau saya karena emang udah baca kalimat yang di Instagram itu, jadi oh ya udah kan saya pinginnya yang kayak gini nih, coba gitu kan dibentuk kayak gitu kan, misalkan dibentuk
si misalkan dari pribadinya gitu kan ya istilahnya, supaya bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Cuman sebenarnya mah gimana ya, meskipun itu juga bukan kecocokan buat kita gitu kan misalkan untuk awalnya, cuman kalau misalkan udah terjalin mah gitu kan ya Pak, jadi serak gue gitu, jadi yang awalnya kita punya kriteria tertentu teh udah hilang gitu kan ya. Jadi bukan berarti kita harus mencari seorang itu sesuai dengan benar-benar 100% sesuai dengan harapan atau kriteria harapan kita, tapi yang ada gimana caranya supaya dia menjadi kriteria kita, sehingga kita harus membentuk orang itu. Oke. Tapi nggak lupa juga sama apanya ya, yang generalnya gitu, cewek-cewek yang baik yang kayak gimana. Kalau misalkan yang mohon maaf ya, yang melenceng banget mah, ya itu mah mungkin susah juga gitu kan ya, istilahnya di sisi kita punya kesibukan atau dunia kita sendiri, kita juga nggak mungkin kalau misalkan harus fokus ngebentuk si cewek itu gitu. Jadi istilahnya kita ngebentuk, dianya juga ngerti gitu, istilahnya kita tuh saya tuh pinginnya yang kayak gini gitu. Oke. Jadi sama-sama saling pengertian, sama-sama saling memahami satu sama lain. Iya, karena gimana ya, oke lah misalkan dia udah sempurna gitu buat kita memenuhi kriteria, namanya kita udah memenuhi kriteria dia gitu. Jadi harus dua sudut pandang gitu. Introspeksi berarti ya. Harus sama-sama lah gitu. Sih, berarti aku setuju sih sebenarnya dengan apa yang kamu katakan pada malam kali ini. Thank you so much. Mudah-mudahan orang-orang yang juga mungkin terinspirasi. Oh, jadi memang harus kayak gini. Jadi kita harus bisa membentuk seorang yang kita sayang ini untuk lebih ke arah yang lebih baik lagi. Tapi itu versi saya sih. Gak apa-apa, aku juga setuju. Nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau misalkan kalian pengen yang langsung gitu kan ya istilahnya, yang serk yang mana, yang gak serk yang mana, ya itu kembali lagi sama dia sendiri ya. Cuman kalau ya saya pribadi kayak gitu kalau urusan pasangan. Thank you so much udah mau berbagi kisah kamu tentang your job, your study, bahkan your hobby. Oh my god, inspiring banget. Thank you so much juga. Kapan kamu kembali lagi ke Purwakarta? Karena kemarin kan ya itu emang lagi libur ya, gitu. Cuti bersama kan ya. Hari Minggu berarti balik lagi ke sana. Oke, siap. Semoga lancar-lancar. Amin. Kepada cinta kamu. Oke, kalau cintanya Reksa itu nonton, wah pasti kamu akan tersipu malu deh kayaknya. Oke, hatur nuhun Kang. Jauh dari Purwakarta datang ke Majalaya, langsung saya ngontek pengen dibeliin pare dan thank you so much. Alhamdulillah sekarang mau diajak ngobrol. Sehat-sehat ya. Siap. Oke, bagi teman-teman juga yang memiliki sebuah kisah yang mau di-share kepada semua orang, jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Oh ya, nama Instagramnya apa sih? Nama apa? Instagramnya? Kapten Reksa. Oh, Kapten Reksa. Oke, siap. Kapten. Siap. Oke, di sini aja kalau pengen penasaran sama dia ya. Oke, thank you so much, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.